pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang patut kita ingat. Kalau kita baca kitab Imamat, kita merasa bosan. Biasanya kita baca kitab Kejadian, lancar, Keluaran juga lancar, tapi kalau sampai Imamat, bagaimana hewan dipotong-potong begini, lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan, dagingnya dibagi-bagi untuk imam-imam. Aduh, kita bosan. Tetapi satu kata nanti sebentar yang akan saya sampaikan membuat kita mencintai kitab Imamat. Dan nanti sebentar saya akan sampaikan rahasianya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Buka hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami melihat keindahan setiap bagian firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca kitab kita di Perjanjian Lama. Kitab Imamat pasal 1 ayat 3. Kitab Imamat pasal 1 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Amin. Saudara pemirsa, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan dalam pendahuluan. Di sini dikatakan persembahan itu harus yang tidak bercacat celah. Bagaimana caranya supaya hewan itu tidak bercacat? Ya tentu kalau dia jalan misalnya bisa kena ranting kayu kah, kemudian terluka dia, dan kemudian macam-macam lah yang bisa terjadi. Tetapi kata kunci di sini ialah hewan kurban itu dipersiapkan. Mungkin dikurung hewan itu, dipersiapkan sedemikian rupa, dirawat sedemikian rupa, diberi makanan yang terbaik supaya nanti tiba waktunya dia menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan.
demikian pula hidup kita, saudara sekalian. Jangan kita hidup suka-suka sebagai orang percaya. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah bertobat, terima Yesus, dan dilepaskan dari kutuk, hidup kita pun harus terus dijaga. Ya, tidak boleh hidup suka-suka. Apa yang paling harus dijaga dari hidup kita? Satu, etika dan moral kita. Setiap suku bangsa ia punya etika dan moralnya sendiri. Tapi kita tahu etika dan moral dari firman Tuhan. Itu yang menjadi panduan untuk hidup kita, sehingga kita bukan hanya tahu etika dan moral dari suku kita atau keluarga kita, tetapi kita tahu bahwa kita punya etika dan moral yang turun daripada Allah, pedoman-pedoman daripada Allah. Kedua ialah pola dan gaya hidup. Contoh yang paling jelas ialah kata firman Tuhan. Nanti silahkan cari saudara sekalian dalam 1 Korintus 15. Waspadalah pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dalam hal pola dan gaya hidup, saudara-saudara sekalian harus tahu cara memilih teman. Jangan sembarang memilih teman. Bukan kita menghindarkan diri kemudian menjadi mengurung diri seperti tidak ada dalam dunia ini lagi. Tidak. Tetapi misalnya cara berpakaian. Itu yang saya heran kadang-kadang melihat cara kita berpakaian. Begitu mudah kita ikut mode yang kemudian menonjolkan sesuatu yang dari hidup kita yang tidak boleh ditonjolkan. Ya. Oleh sebab itu hati-hati dengan cara berpakaian, cara kita bertingkah laku. Di dunia ini kita disorot orang, saudara sekalian. Kita seperti hidup dalam dunia transparan. Orang memperhatikan kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara sekalian, apa? Yang ketiga ialah hidup kita harus dijaga tutur kata dan tingkah lakunya. Jadi, apa yang kita ucapkan didengar orang. Bayangkan kalau saudara begitu mudah, saudara tersinggung sedikit, saudara sudah mengucapkan hewan-hewan tertentu. Anjing dan babi engkau ucapkan. Ya. Oleh sebab itu ada seorang pendeta katakan pada saya, makan daging babi itu tidak haram. Tapi ngomong bahwa orang itu adalah babi, itu yang paling haram. Saudara sekalian, maksud saya ialah menolong kita supaya jagalah tutur kata dan tingkah laku kita. Itu yang harus kita jaga. Ya, seperti kata firman Tuhan tadi, kita tidak boleh sembarangan hidup, tidak boleh sembarangan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, perhatikan betul-betul keadaan ini sehingga kita layak menjadi persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan, tidak bercacat celah dalam hal etika dan moral, pola dan gaya hidup, dan tutur kata tingkah laku kita. Yang berikut, kalau itu datang, nanti silakan baca bagian dari kitab iman ini. Kalau itu dari apa? Tepung, haruslah tepung yang terbaik. Jadi sejak orang memanen gandum, di sana mereka makan roti, saudara sekalian. Sejak memanen gandum, dilihat itu tangkai-tangkai gandum yang bagus, yang terbaik, itu dikumpulkan. Itu sebabnya mengapa saya ingin mengatakan kepada kita, kalau kita hidup dan berbuah, maka buatlah buah hidup kita itu, saudara sekalian, menjadi buah yang terbaik, sehingga nanti kita layak, hidup kita ini layak dipersembahkan untuk Tuhan sebagai tepung yang terbaik. Bila kita melakukan itu, maka seluruh hidup kita ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi persembahan terbaik untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami.
Berkati kami dengan firman Tuhan ini, tolong kami supaya kami menjadi kurban yang terbaik, yang tidak percaya celah, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.